Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kelak bisa mendapat syafaat beliau. Berjumpa kembali dengan kami program terjemah Al-Quran metode 3-in-1. Kali ini kita melanjutkan pelajaran yang ke-16 yang akan kita bahas surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 103. Kita mulai ayat 97 dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Yang pertama, qul, katakanlah. Man, barang siapa, kana, dia menjadi. Ciri dia, pelakunya, harokat fathah di belakang kata. Aduan, musuh. Kalau 4 kata kita gabung menjadi qul man kana aduan. Artinya, katakanlah barang siapa menjadi musuh. Li, bagi, Jibril. Tulisannya bersambung, tetapi ini sudah 2 kata. 2 kata kalau kita gabung menjadi li Jibrila, artinya bagi Jibril. Fa, maka, inna, sesungguhnya, hu, dia. Tulisannya bersambung, tapi fa innahu sudah 3 kata. Nah, kalau 3 kata ini kita gabung menjadi fa innahu, artinya maka sesungguhnya dia. Nazzala, dia menurunkan. Ciri dia, pelakunya, harokat fathah di belakang kata. Hu, nya, ala, atas, qalbi, hati, kamu. Qalbika tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau 5 kata kita gabung menjadi nazzalahu ala qalbika. Artinya dia menurunkannya atas hatimu. Bi, dengan, idni, izin. Bi idni tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Allahi, Allah. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi biidnillahi, artinya dengan izin Allah. Musaddiqan, yang membenarkan. Li, bagi, ma, apa yang. 5 tulisannya bersambung 2 kata. Baina, di antara, yadai, 2 tangan, hi-nya. Yadaihi tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau 6 kata ini kita gabung menjadi
musaddiqal lima baina yadayhi, artinya menjadi yang membenarkan bagi apa yang sebelumnya. Jadi kata baina yadayhi atau rangkaian kata baina yadayhi kalau diartikan secara rangkaian kata menjadi sebelumnya. Wa dan hudan petunjuk. Dua kata kita gabung menjadi wahudan dan petunjuk. Wa dan busyra kabar gembira. Li bagi al-mu'minin orang-orang yang beriman. Lil mu'minin tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kalau empat kata kita gabung menjadi wa busyra lil mu'minin, artinya dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sekarang kita bahas tafsir dari ayat ini. Orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril karena mereka menganggap malaikat Jibril lah yang telah menurunkan bencana dan malapetaka di bumi ini. Padahal tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Atas dasar kesalahpahaman orang-orang Yahudilah Allah menyuruh Nabi Muhammad menantang orang-orang yang memusuhi Jibril dengan terlebih dahulu meluruskan kekeliruan mereka. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui hatinya dengan izin Allah. Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, sekaligus berfungsi sebagai petunjuk umat Nabi Muhammad ke jalan yang lurus, serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa surga disediakan untuk mereka. Begitulah orang-orang Yahudi menganggap malaikat Jibril adalah musuh mereka karena kekeliruan mereka terhadap malaikat Jibril yang menganggap bahwa malaikat Jibril yang menurunkan malapetaka dan bencana. Padahal tugas malaikat Jibril dari Allah adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasulnya. Maka Allah suruh Nabi Muhammad menantang orang Yahudi. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, termasuk orang Yahudi yang salah paham itu, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Di ayat berikutnya kita lanjutkan. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Yang pertama, man, barang siapa. Kana, dia menjadi, ciri dianya harokat fathah di belakang. Aduwan, musuh. Tiga kata kalau kita gabung menjadi man kana aduwan, barang siapa menjadi musuh. Li bagi, Allahi Allah. Lillahi tulisannya bersambung, sudah dua kata. Nah, kalau dua kata ini kita gabung menjadi lillahi, artinya bagi Allah. Kemudian wa dan malaikati, malaikat-malaikat. Hi-nya, jadi malaikatihi tulisannya bersambung, sudah dua kata. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi wa malaikatihi, artinya dan malaikat-malaikatnya. Wa dan rusuli, rasul-rasul.
hi-nya. Rusulihi tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi wa rusulihi, artinya dan rasul-rasulnya. Wa dan Jibrila, Jibril. 2 kata kita gabung mengartikannya menjadi wa Jibrila, artinya dan Jibril. Kemudian wa dan Mikala, Mikail. 2 kata kita gabung menjadi wa Mikala, artinya dan Mikail. Fa, maka, inna, sesungguhnya. Nah, fa inna tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Allaha, Allah. 3 kata kita gabung menjadi fa innallaha, artinya maka sesungguhnya Allah. Aduun, musuh. Li, bagi. Al-kafirin, orang-orang kafir. Lil kafirin, tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. 3 kata kita gabung menjadi aduwwul lil kafirin, artinya musuh bagi orang-orang kafir. Nah, sekarang kita bahas tafsirnya. Mereka yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, khususnya Jibril dan Mikail, berarti orang itu adalah orang kafir. Dan Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Bisa dibayangkan akibatnya. Kalau ada orang yang menjadi musuh Allah, tentu mereka tinggal menunggu kehancuran dan kebinasaan. Seperti orang Yahudi yang memusuhi Jibril, maka mereka tinggal menunggu kehancuran dan kebinasaan, karena ketika mereka memusuhi Jibril, maka mereka termasuk orang kafir, dan orang kafir menjadi musuh Allah. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 99. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Pertama, wa artinya dan. La, sungguh. Kode juga sungguh. Laqad tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, 3 kata kita gabung menjadi walaqad, artinya dan sungguh-sungguh. Anzalna, kami menurunkan. Ciri pelaku kami, na di belakang. Ila, kepada, kamu. Jadi ilaika tulisannya bersambung sudah 2 kata. Nah, 3 kata kita gabung menjadi anzalna ilaika, artinya kami menurunkan kepadamu. Ayatin, ayat-ayat, bayyinatin, yang jelas. 2 kata kita gabung menjadi ayatim bayyinatin, artinya ayat-ayat yang jelas. Wa dan ma, tidak. Yakfuru, dia ingkar. Jadi pelaku dianya huruf ya di depan kata, termasuk bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. Bi, kepada, ha-nya. Biha tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi wa ma yakfuru biha, artinya dan dia tidak ingkar kepadanya. Illa, kecuali, al-fasiqun,
orang-orang yang fasik. Dua kata kita gabung menjadi illal fasiqun, artinya kecuali orang-orang yang fasik. Apa makna dari ayat ini? Sudah cukup bukti-bukti nyata yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad berupa mukjizat yang menegaskan kerasulannya. Maka hanya orang-orang fasiklah yang masih mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Padahal buktinya sudah cukup jelas, khususnya Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Jadi tidak ada alasan bagi umat Nabi Muhammad untuk mengingkari Nabi Muhammad, karena bukti kerasulannya sudah nyata dan banyak. Maka hanya orang-orang fasik yang masih mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak mau menuruti perintah Allah, justru mengerjakan larangannya. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 100. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Yang pertama A, artinya apakah. Wa dan. Kullama, setiap kali. Ahadu, mereka membuat perjanjian. Ciri pelaku merekanya waw sukun dan alif di belakang kata. Dan perjanjian. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi awakullama ahadu ahdan. Artinya, dan apakah setiap kali mereka membuat perjanjian, nabadha, dia melemparkan. Ciri pelaku dia harokat fathah di belakang kata. Hu-nya. Fariqun, segolongan. Min, dari. Hum, mereka. Jadi minhum tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau 5 kata kita gabung menjadi nabadhahu fariqum minhum. Artinya segolongan dari mereka melemparkannya. Jadi dibalik artinya. Bal, bahkan, aktsaru, kebanyakan, hum, mereka. La, tidak, yu'minun, mereka beriman. Ciri pelaku merekanya huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Ini kata termasuk bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi bal aktsaruhum la yu'minun. Artinya, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Sekarang kita bahas tafsirnya. Aneh memang orang-orang Yahudi. Setiap kali mereka membuat janji kepada Allah, setiap kali itu pula segolongan dari mereka mengingkari janjinya. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Padahal di antara janji yang mereka buat kepada Allah adalah mereka mau beriman, baik kepada Allah maupun kepada Rasul-Rasulnya. Nyatanya kebanyakan Rasul-Rasul Allah malah mereka ingkari, termasuk Nabi Muhammad. Begitulah gambaran orang-orang Yahudi. Setiap mereka membuat janji, setiap kali itu pula mereka melanggar perjanjian mereka. Jadi tidak heran kalau membuat janji dengan orang Yahudi, mereka selalu mengingkari. Karena dari dulunya memang seperti itu.
Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wa dan lamma ketika ja'a dia datang. Jadi pelaku dia pada kata ja'a harokat fathah di belakang kata. Hum mereka. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi walamma ja'ahum, artinya dan ketika dia datang kepada mereka. Rasulun, rasul, min dari, indi sisi, Allahi Allah. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi rasulun min indillahi, artinya rasul dari sisi Allah. Musaddiqun yang membenarkan. Li bagi, ma apa yang, 5 tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Ma'a bersama, hum mereka. Ma'ahum tulisannya juga bersambung tetapi sudah 2 kata. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi musaddiqul lima ma'ahum, artinya yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Nabadha dia melemparkan. Jadi pelaku dia harokat fathah di belakang kata. Fariqun segolongan, min dari, alladzina orang-orang yang, utu mereka diberi. Jadi pelaku mereka waw sukun dan alif di belakang kata. Al-kitaba kitab. Kalau 6 kata ini kita gabung menjadi nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba, artinya segolongan dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan. Jadi artinya dibalik, kata melemparkan diartikan belakangan. Kitab, kitab, Allahi Allah. 2 kata kita gabung menjadi kitab Allahi, kitab Allah. Waro'a belakang. Zuhuri punggung-punggung. Him mereka. 3 kata kita gabung menjadi waro'a zuhurihim, artinya ke belakang punggung-punggung mereka. Ka'anna seakan-akan, hum mereka. Ka'annahum tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. La tidak, ya'lamuna mereka mengetahui. Jadi pelaku merekanya huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. 4 kata kita gabung menjadi ka'annahum la ya'lamun. Artinya seakan-akan mereka tidak mengetahui. Sekarang kita bahas tafsirnya. Ketika Nabi Muhammad telah datang sebagai utusan Allah kepada orang-orang Yahudi dan kedatangannya membenarkan informasi yang sudah ada pada kitab mereka, segolongan dari orang-orang Yahudi, yaitu pendeta-pendeta mereka, menyembunyikan kitab mereka ke belakang punggung, seakan-akan tidak mengetahui apapun dari isi kitab mereka. Mereka tidak ingin
isi kitab mereka yang sebenarnya diketahui oleh orang lain, terutama tentang kedatangan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Karena kalau sampai kebenaran kerasulan Nabi Muhammad diketahui, maka orang-orang akan berbondong-bondong mengikutinya dan meninggalkan mereka. Ini yang tidak dikehendaki oleh pendeta-pendeta, pemuka-pemuka agama dari orang-orang Yahudi. Ya. Mereka menyembunyikan kitab mereka yang sebenarnya supaya tidak diketahui isi yang sebenarnya dari kitab mereka, terutama tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Karena kalau sampai diketahui oleh pengikut mereka, maka dikhawatirkan pengikut mereka akan berpindah mengikuti Nabi Muhammad. Itu yang mereka selalu jaga, supaya jangan sampai tersebar berita yang benar dari kitab mereka. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wattaba'u ma tatslus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Haruta wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biidnillahi wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu lama nishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kita mulai kata yang pertama, wa dan ittaba'u, mereka mengikuti. Ciri pelaku mereka pada kata ittaba'u, waw sukun dan alif di belakang kata. Dua kata kalau kita gabung menjadi wattaba'u, artinya dan mereka mengikuti. Ma, apa yang, tatslu, membaca, asyayatinu, setan-setan. Tiga kata kita gabung menjadi ma tatslu syayatin, artinya apa yang setan-setan baca. Ala, atas, mulki, kerajaan, Sulaiman. Tiga kata kita gabung menjadi ala mulki Sulaiman, artinya atas kerajaan Sulaiman. Wa dan ma, tidak, kafaro, dia kafir. Ciri dia, pelakunya, harokat fathah di belakang kata. Sulaimanu, Sulaiman. Kalau empat kata kita gabung menjadi wa ma kafara Sulaiman, artinya dan Sulaiman tidak kafir. Jadi dibalik artinya. Wa dan lakinna, tetapi, asyayatina, setan-setan. Kafaru, mereka kafir. Ciri pelaku merekanya waw sukun dan alif di belakang kata. Kalau empat kata kita gabung menjadi walakinna syayatina kafaru, artinya akan tetapi setan-setan kafir. Yu'allimuna, mereka mengajarkan. Ciri pelaku mereka huruf ya di depan
dan waw sukun serta na di belakang. Ini kata bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. An-nasa manusia, as-sihra sihir. 3 kata kita gabung menjadi yu'allimunan nasa sihra. Artinya mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa dan ma apa yang unzila dia diturunkan. Jadi pelaku dia harokat fathah di belakang kata. Ala atas al-malakaini 2 malaikat. Kalau 5 kata kita gabung menjadi wa ma unzila 'alal malakaini, artinya dan apa yang diturunkan atas 2 malaikat. Di Babila, negeri Babilonia. Bi Babila tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau kita gabung 2 kata menjadi bi Babila, artinya di negeri Babilonia. Kata bi biasanya diartikan dengan, tapi kalau terkait dengan tempat, nama kota, maka diartikan di. Haruta, Harut, wa dan Maruta, Marut. 3 kata kita gabung menjadi Haruta wa Maruta. Artinya Harut dan Marut. Wa dan ma tidak, yu'allimani keduanya mengajarkan. Ciri pelaku keduanya pada kata yu'allimani, huruf ya di depan dan alif serta ni di belakang. Ini termasuk kata bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Min dari, ahadin seseorang. Kalau 5 kata kita gabung menjadi wa ma yu'allimani min ahadin. Artinya dan keduanya tidak mengajarkan kepada seseorang. Kata ma diartikan tidak. Salah satu sebab kata ma diartikan tidak karena bertemu dengan kata min. Maka ketika kata ma diartikan tidak karena bertemu dengan min, secara arti rangkaian kata min tidak diartikan lagi. Kemudian hatta artinya sehingga. Yaqula keduanya berkata. Ciri pelaku keduanya adalah huruf ya di depan kata dan alif di belakang kata. Nah, kata yaqula termasuk kata bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Kalau 2 kata kita gabung menjadi hatta yaqula, artinya sehingga keduanya berkata. Innama artinya sesungguhnya hanyalah. Nahnu kami, fitnatun cobaan. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan. Fa maka, la janganlah, fala 2 kata tulisannya bersambung. Jadi meskipun tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Takfur kamu kafir. Jadi pelaku kamu adalah ta di depan kata dan ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi fala takfur, artinya maka janganlah kamu kafir. Fa maka yata'allamuna mereka mempelajari.
Ciri pelaku mereka huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Kata ini termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Min dari, huma keduanya. Min huma tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Fayata'allamuna minhuma, 4 kata kita gabung maka artinya menjadi maka mereka mempelajari dari keduanya. Ma apa yang, yufarriquna mereka menceraikan. Ciri pelaku merekanya huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Kata ini termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Bi dengan hi-nya. Jadi bihi tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kalau 4 kata kita gabung menjadi ma yufarriquna bihi, artinya apa yang mereka menceraikan dengannya. Baina antara al-mar'i seorang suami wa dan zauji istri hi-nya. Kalau 5 kata kita gabung menjadi bainal mar'i wa zaujih, artinya antara seorang suami dan istrinya. Wa dan ma tidak, hum mereka. Bi dengan dorina orang-orang yang membahayakan. Bidorina tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Bi dengan hi-nya. Bihi pun demikian, tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kalau 7 kata ini kita gabung menjadi wa ma hum bidorina bihi, artinya dan mereka tidak membahayakan dengannya. Kata ma di sini diartikan tidak karena bertemu dengan kata bi di depan kata dorina. Karena ma-nya diartikan tidak bertemu dengan bi, maka kata bi secara arti rangkaian kata tidak diartikan lagi. Min dari, ahadin seseorang. Min ahadin 2 kata kita gabung menjadi artinya dari seseorang. Illa kecuali, bi dengan idni idin. Bi idni tulisannya bersambung tetapi sudah 2 kata. Allahi Allah. 4 kata kita gabung menjadi illa biidnillahi, artinya kecuali dengan izin Allah. Wa dan yata'allamuna mereka mempelajari. Ciri pelaku merekanya huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang kata. Dan kata ini termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Ma apa yang, yadurru dia membahayakan. Ciri pelaku dia huruf ya di depan dan kata ini termasuk bentuk sedang. Hum mereka. Kalau 5 kata ini kita gabung maka menjadi wa yata'allamuna ma yadurruhum, artinya dan mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka. Kemudian wa dan la tidak, yanfa'u dia memberi manfaat.
Ciri pelaku dia huruf ya di depan, dan kata ini termasuk bentuk sedang. Hum, mereka. Yanfa'uhum itu tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi wala yanfa'uhum, artinya dan dia tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa dan la, sungguh, kode, sungguh. La kode tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Alimu, mereka mengetahui. Jadi pelaku mereka adalah waw sukun dan alif di belakang kata. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi walaqad alimu, artinya dan sungguh-sungguh mereka mengetahui. La, sungguh. Man, orang yang. Laman itu 2 kata tulisannya bersambung. Ishtaro, membeli. Hu-nya. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi laman ishtarohu, sungguh orang yang membelinya. Ma, tidak. La, bagi. Hu-nya. Lahu tulisannya bersambung 2 kata. Fi, di. Al-akhirati, akhirat. Min, dari. Khalaqin, bagian. Kalau 7 kata kita gabung, maka menjadi malahu fil akhirati min khalaq. Artinya tidak ada bagian baginya di akhirat. Nah, kata ma di sini diartikan tidak karena bertemu dengan kata min di depan kata khalaqin. Maka ketika ma diartikan tidak karena bertemu kata min, secara arti rangkaian kata min tidak diartikan lagi. Wa dan la, sungguh. Bi'sa, amat buruk. La bi'sa tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, kalau 3 kata kita sambung atau kita gabung menjadi wala bi'sa, artinya dan sungguh amat buruk. Ma, apa yang. Syarau, mereka jual. Ciri pelaku merekanya waw sukun dan alif di belakang kata. Bi, dengan. Hi-nya. Nah, bihi 2 kata meskipun tulisannya bersambung. Anfusa, diri-diri. Hum, mereka. Anfusahum pun demikian, meskipun tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Nah, kalau 6 kata ini kita gabung menjadi masyarau bihi anfusahum, artinya apa yang mereka jual dengannya diri-diri mereka. Lau, jikalau. Kanu, mereka adalah. Ciri pelaku mereka adalah huruf waw sukun dan alif di belakang kata. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ciri pelaku merekanya huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang kata. Dan kata ya'lamun termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. 3 kata kita gabung menjadi laukanu ya'lamun, artinya jikalau mereka mengetahui. Sekarang kita bahas tafsirnya, apa makna dari ayat ini. Umat Nabi Sulaiman mengikuti mantra-mantra sihir yang setan-setan baca saat dia berkuasa. Setan-setan itu adalah para dukun atau penyihir yang perbuatan mereka sudah seperti setan, yaitu mengajarkan
dan mempraktikkan ilmu sihir. Karena yang mengajarkan sihir itu setan-setan, maka Allah membantah tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman kafir karena telah mengajari umatnya ilmu sihir. Justru setan-setan yang mengajarkan ilmu sihir itulah yang kafir, bukan Nabi Sulaiman. Ilmu sihir yang para penyihir itu ajarkan tidak hanya ilmu yang mereka miliki, tetapi juga yang mereka peroleh dari dua malaikat yang turun ke bumi di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan ilmu sihir kepada seseorang, kecuali keduanya sudah mengingatkan bahwa ilmu sihir yang kedua ajarkan merupakan cobaan keimanan untuk mereka jauhi. Jangan sampai orang yang mempelajari ilmu sihir memakainya untuk mencelakai atau merugikan orang lain. Kalau seseorang melakukan itu, maka ia termasuk kafir. Akan tetapi umat Nabi Sulaiman mempelajarinya dari keduanya. Di antaranya ilmu sihir yang bisa menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Tetapi mereka yang mempunyai ilmu sihir tidak bisa membahayakan atau mencelakai orang lain kecuali dengan izin Allah. Dan sebenarnya ilmu sihir yang mereka pelajari mengandung bahaya, bukannya memberikan manfaat. Dan mereka pun tahu bahwa orang yang mempraktikkan ilmu sihir untuk mencelakai orang lain, maka tidak ada bagian kenikmatan surga baginya di akhirat. Dan perbuatan mereka yang mengorbankan diri mereka sendiri untuk mendapat azab karena mempraktikkan ilmu sihir merupakan perbuatan yang amat buruk. Seandainya mereka tahu apa akibatnya mempraktikkan ilmu sihir, maka mereka pasti akan menghindarinya. Jadi ilmu sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia berkuasa. Tetapi orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman kafir karena kata mereka Nabi Sulaiman yang mengajarkan ilmu sihir kepada umatnya. Dan di ayat ini Allah bantah tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman kafir karena mengajarkan ilmu sihir kepada umatnya. Allah mengatakan Nabi Sulaiman tidak kafir karena bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan ilmu sihir kepada umatnya. Justru setan-setan yang kafir, yaitu para dukun dan penyihir, mereka yang kafir karena mereka yang mengajarkan mantra-mantra sihir kepada umat Nabi Sulaiman saat itu. Dan bagi siapapun yang mempraktikkan ilmu sihir untuk mencelakai orang lain, maka dia termasuk orang kafir dan tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak, yaitu surga. Termasuk umat Nabi Muhammad sampai sekarang pun demikian. Kalau mempraktikkan ilmu-ilmu sihir, maka dia tidak akan memperoleh kenikmatan surga di akhirat kelak. Karena itu termasuk perbuatan setan dan termasuk perbuatan yang menyekutukan Allah. Sekarang kita masuk ayat yang terakhir, pelajaran ke-16 surat Al-Baqarah ayat 103. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Pertama, wa artinya dan, lau jikalau, anna sesungguhnya, hum mereka. Jadi annahum tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi walau annahum, artinya dan jikalau sesungguhnya mereka, amanu mereka beriman. Ciri pelaku merekanya adalah waw sukun dan alif di belakang kata. Wa dan
ittaqau, mereka bertakwa. Ciri pelaku merekanya adalah waw sukun dan alif di belakang kata. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi amanu wattaqau, artinya mereka beriman dan bertakwa. La, niscaya, masubatun, pahala. La masubatun tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau 2 kata kita gabung menjadi la masubatun, artinya niscaya pahala. Min, dari, indi, sisi, Allahi, Allah. Khairun, lebih baik. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi min indillahi khairun, dari sisi Allah lebih baik. Lau, jikalau, kanu, mereka adalah. Ciri pelaku merekanya waw sukun dan alif di belakang kata. Ya'lamun, mereka mengetahui. Ciri pelaku merekanya adalah huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang kata. Kata ini berarti termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Kalau 3 kata kita gabung menjadi lau kanu ya'lamun, artinya jikalau mereka mengetahui. Apa makna dari ayat ini? Seandainya umat Nabi Sulaiman saat itu beriman dan bertakwa, khususnya menjauhi praktik-praktik sihir, maka mereka akan mendapat pahala dari sisi Allah dan itu lebih baik. Jikalau mereka mengetahui manfaat keimanan dan ketakwaan, maka mereka telah meninggalkan sihir. Jadi, kalau saja umat Nabi Sulaiman saat itu meninggalkan praktek-praktek sihir dan menjauhinya, maka itu lebih baik bagi mereka karena mereka akan mendapat pahala. Ini menjadi pelajaran bagi kita, umat Nabi Muhammad, bahwa tidak boleh kita mempraktikkan sihir dengan tujuan-tujuan tertentu, karena dosa yang akan didapatkan, azab yang akan didapatkan di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, kalau kita beriman, bertakwa, apapun yang menjadi keinginan kita, tujuan kita, kita dasarkan pada keimanan dan ketakwaan untuk mencapainya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.